Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari kuliah kewirausahaan, di mana materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang startup. Kira-kira apa sih startup? Tentu saja kita sudah sering mendengarnya akhir-akhir ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin ya sedikit yang saya tahu tentang startup, karena memang topik ini memang belum banyak yang bisa saya gali lebih dalam, karena memang termasuk hal yang baru juga buat saya, dan kebetulan saya juga akan terlibat dalam sebuah startup, ya, sehingga sama-sama masih belajar. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, ya. Oke, ini tentang startup, ya. Apa sih startup itu? Ya, jadi startup itu kalau menurut definisi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, ini saya rangkum ya, menjadi sebuah pengertian yang umum, yaitu adalah perusahaan yang baru didirikan. Makanya startup itu kan disebut juga sebagai perusahaan rintisan. Yaitu adalah perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Nah, ini yang pengertian secara umum. Kalau kita lihat beberapa perusahaan yang saya tulis di bawah ini ya, ada Ruang Guru, Halodoc, Tokopedia, Gojek, Traveloka. Ini adalah dulunya merupakan startup yang cukup populer. Ya, saya yakin semuanya juga pasti pernah mendengar ini ya. Nah, kenapa kok startup itu identik dengan perusahaan yang berbasis aplikasi atau teknologi? Jadi ini yang poin kedua. Karena startup itu kekuatan utamanya adalah pada teknologi. Karena kebanyakan perusahaan startup itu berkembang di era di mana teknologi itu berkembang secara pesat. Nah, kemudian kita bedakan dengan corporate atau perusahaan secara umum. Corporate itu adalah perusahaan yang sudah lama berdiri, sudah stabil secara manajemen, secara sistem, kemudian dia juga sudah established dan sudah jelas pakemnya gitu. Nah, itu contohnya BUMN, ya, Unilever, Toyota, Wings Food, dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan-perusahaan atau corporate yang sudah lama berdiri dan sudah secara pakem sudah settle ya, seperti itu. Nah, kalau startup ini tidak, ya. Startup ini kan perusahaan baru, konsumennya saja kadang-kadang masih mencari-cari, ya, baru dirintis dan masih dalam tahap berkembang, masih dalam tahap penelitian. Itulah kenapa disebut sebagai startup. Nah, maka tidak heran pada di era revolusi industri sekarang ini, di mana internet, teknologi informasi itu berkembang dengan sangat cepat, maka startup itu satu persatu bermunculan dengan harapan nanti bisa mengikuti jejak dari contoh saja Gojek, Traveloka, Tokopedia, Ruang Guru, ya. Kemudian ini ada juga kitabisa.com, TaniHub. Nah, ini beberapa perusahaan startup yang saat ini mungkin sangat populer di telinga kita. Oke. Kemudian perbedaan antara startup dengan corporate dilihat dari tujuan keuntungan adalah kalau startup itu memang perusahaannya berisiko tinggi ya. Teman-teman bisa cari di beberapa referensi, memang banyak yang mengatakan bahwa startup itu resikonya sangat tinggi karena masih cenderung masih menemukan model bisnis yang pas. Jadi memang ya tadi disampaikan belum settle gitu. Jadi mereka masih mencari-cari apakah dengan model bisnis ini nanti bisa mendapatkan profit, ya, konsumennya banyak, dan ini masih terus mencari pasar karena ya itu tadi, karena perusahaan yang baru dan sedang merintis, sehingga model bisnis pun bisa setiap saat berubah gitu. Dievaluasi bisa setiap minggu atau mungkin setiap bulan gitu ya. Jadi founder itu nanti akan mengevaluasi secara berkala. Oh, ternyata dengan menerapkan model bisnis A, ternyata setelah kita terapkan selama 1 bulan, ternyata tidak ada peningkatan konsumen nih. Ya, hanya segitu-gitu aja. Gitu. Artinya sang founder itu pasti akan berpikir ulang. Oh, oke. Berarti next month, ya, bulan berikutnya saya akan mencoba model bisnis yang lain dengan pemasaran yang lain, atau mungkin ada modifikasi produk dan lain sebagainya.
Sehingga pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama dari startup, meski perusahaan harus terus membakar uang di periode awal. Beda dengan konvensional atau corporate yang lazimnya berdiri untuk sesegera mungkin fokus bisa mendapatkan profit. Tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Kalau startup kan tidak. Kebanyakan hampir semua pendanaan itu berasal dari investor. Jadi founder tetap dia keluar duit tapi untuk mendirikan saja gitu. Jadi dia mendirikan sebuah startup, dia menggunakan model bisnis yang seperti ini, kemudian dia mencari-cari nih, dia sudah mengembangkan sebuah produk, ya, kemudian baru dikembangkan gitu. Apabila dalam 1 bulan misalnya atau mungkin 2 bulan itu ada tren menjanjikan nih ceritanya, konsumennya senang, ada peningkatan konsumen, produknya juga terus berkembang. Nah, itu baru kita bisa mempresentasikan ini kepada calon investor untuk mendapatkan dana segar yang lebih besar. Itulah kenapa perusahaan startup itu biasanya kalau memang dia menjanjikan, itu pertumbuhannya pesat sekali dalam waktu yang singkat gitu. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kita kenal, mereka butuh waktu yang sangat lama, berpuluh-puluh tahun untuk berkembang menjadi besar. Tapi startup itu gila-gilaan gitu ya. Kadang kalau memang dia bisa mendobrak gitu ya, membuat dobrakan yang luar biasa, maka investor tidak akan segan mengucurkan dana yang besar. Gitu. Ini disebut ini ada terus membakar uang. Ya memang, ya kebanyakan startup itu memang membakar uang dalam artian duit dibong enggak. Artinya memang dia masih menghamburkan uang segitu banyak, belum mencari keuntungan, tujuan utamanya adalah mencari pasar. Oke, saya ingin sedikit cerita tentang awal mula Gojek ya. Mungkin pernah teman-teman pernah mendengar istilah bahwa perusahaan seperti Gojek, Tokopedia itu pada saat 5 tahun pertama itu mereka belum cuan gitu loh. Mereka sama sekali belum mendapatkan keuntungan gitu loh. Apa sih yang mereka dapatkan dengan memberikan promo diskon gede-gedean? Kalau Tokopedia itu gratis ongkir, kalau Gojek itu promo ya, GoFood promo. Bayangin ya, katakanlah harga sebuah produk itu katakanlah 20.000, tapi kita cukup kalau mendapatkan promo cukup membayar 10.000. Nah, ini yang 10.000-nya lagi siapa ini yang membayar gitu kan? Itu kan perusahaan gitu. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah mencari konsumen, itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat konsumen itu tergantung. Gitu. Ya. Tergantung, oke, nggak usah jauh-jauh. Saya aja yang menjadi objek. Dulu pada saat saya rutin ya, akhir pekan itu mesti naik kereta. Gitu ya. Naik kereta stasiun Malang, kemudian ke UB-nya itu naik angkot. Naik LEN, naik AL lah ya, sama mahasiswa gitu ya. Itu kan sekitar 4.000 lah ya kalau nggak salah, 4.000 atau mungkin 5.000 sekarang. Nah, itu kan lebih murah sebenarnya. Kemudian pada saat Gojek, Grab itu kan, kemudian saya mencoba nih naik Gojek, ternyata 9.000 waktu itu. Oke, nggak masalah, mungkin 9.000. Tapi kan kita nggak nunggu lama, kita nggak perlu ngetem, kita nggak perlu berhenti di sembarang tempat, nyari penumpang. Nah, itu keuntungannya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata Gojek sering memberikan promo. Sehingga saya sering sekali dalam 1 bulan itu bahkan saya naik cuma 1.000 rupiah gitu. Terus saya tanya ke drivernya, Pak, ini kan saya di aplikasi cuma bayar 1.000. Bapak apakah hanya Pak sopir itu apakah juga mendapatkan uang 1.000? Oh enggak Mas, di saya tetap 9.000 tarif normal. Artinya 8.000 itu yang ngebayar adalah perusahaan. Nah itu kan bakar uang sebenarnya. Membuat supaya konsumen itu nyaman, tergantung, dan mereka kalau sudah tergantung mereka tidak ada pilihan lain gitu loh. Sehingga saya sekarang bisa dikatakan hampir tidak pernah naik AL lagi, naik angkot. Ya. Sehingga saya naiknya adalah sekarang ojek online kemanapun. Walaupun lebih mahal, tapi karena ya saya sudah terbiasa dengan segala kemudahannya dan lain sebagainya. Walaupun sekarang tarifnya normal, saya nggak masalah. Nah itu yang diharapkan dari startup, perusahaan-perusahaan tersebut. Sama seperti Tokopedia ataupun Shopee. Mereka ngasih promo segitu banyak, gratis ongkir dan lain sebagainya, supaya apa sih?
supaya masyarakat atau konsumen itu tergantung dan mereka hanya belanja online saja, jangan belanja yang keluar gitu, nggak perlu gitu loh, dengan segala kemudahannya. Nah, habit ini yang ingin diciptakan oleh mereka, sehingga setelah habit ini terbentuk, kebiasaan warga atau masyarakat itu terbentuk, mereka akan perlahan-lahan akan mengambil keuntungan dari situ, sedikit-sedikit ya, menaikkan tarif dan lain sebagainya, itu nggak kerasa bagi konsumen karena mereka sudah sangat tergantung. Nah, itulah kenapa istilah bakar-bakar uang di awal itu ya memang karena untuk mencari itu gitu kan. Akhirnya ya sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan, misalnya bukan perusahaan sih, katakanlah warung ya, geprek, kopi dan lain sebagainya, pada saat mereka opening mereka selalu membagi-bagikan secara gratis gitu kan. Untuk apa sih? Untuk supaya konsumen itu paling tidak mengetahui lah, tahu, kemudian mereka merasakan, kalau cocok mereka pasti akan datang lagi. Ya seperti itu. Terus ditanya lagi, loh Pak, itu duitnya siapa ya? Duit investor. Investor itu pasti dia mempunyai pandangan yang jauh. Dia menginvestasikan uang segitu banyak untuk masa-masa awal berdiri, untuk promo dan lain sebagainya, untuk iklan. Supaya nanti diharapkan kalau memang ini ada potensi perusahaan ini besar, ya mereka juga akan mendapatkan keuntungan ke depannya. Memang tidak instan gitu loh. Nggak instan, keuntungan itu nggak instan ya. Sama seperti yang kita bahas pada saat kuliah tamu kemarin ya. Tahun pertama itu adalah pembelajaran. Kita mendirikan sebuah usaha, jangan berharap di tahun pertama itu sudah untung. Jangan. Tahun pertama itu ujian apakah kita nanti benar-benar bisa tahan, bisa tatak ya bahasa Jawanya itu, kalau bahasa tahan banting lah ya, menghadapi semua permasalahan yang datang di tahun pertama. Kalau kita lolos di tahun pertama, insya Allah tahun-tahun berikutnya itu nanti lebih gampang jalannya dan keuntungan itu pasti akan menyertai. Makanya kuncinya itu di tahun pertama. Ya. Kok bisa Pak bilang begitu? Ya saya juga pengusaha juga di rumah gitu. Saya mempunyai usaha pertanian hidroponik. Ini sudah berjalan sekitar 5 bulan. 5 bulan itu sudah untung belum Pak? Sama sekali belum. Saya sudah hampir jatuh ini. Ya kan 2 kali. Saya pertama oke, panen saya bagus. Panen kedua, ketiga itu saya gagal panen gitu. Kok bisa seperti itu? Ya bisa karena masalah itu ternyata banyak. Dan dari masalah itu kita belajar gitu. Ya kan? Oh, ternyata kalau ada masalah seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Kalau ada masalah B, penyelesaiannya seperti ini. Nah, pembelajaran ini yang berdasarkan pengalaman ini yang mahal gitu loh. Ini mahal banget karena kita harus mengalami yang namanya jatuh bangkit. Nah, itu nggak peduli ya seberapa kamu jatuh, yang penting goalnya adalah nanti kita sukses. Itu mindset yang harus kita tanamkan kalau teman-teman mau bangun usaha sejak sekarang. Oke, lalu bagaimana dengan pendanaan? Ya, pendanaan kalau startup itu memang ya founder yang mendanai itu di awal untuk membuat produk dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang produk itu bagus, kemudian kita bisa survive pada awal-awal, kemudian ada prospek yang menjanjikan, kita baru presentasi ke calon investor. Investor banyak di luar sana. Asalkan kita yakin nama produk kita dan prospek ke depan perusahaan kita. Lalu kalau perusahaan konvensional bagaimana? Kalau perusahaan konvensional, ya pendanaannya berasal dari satu atau lebih dari pemilik perusahaan, di mana pendanaan juga bisa berasal dari hasil profit yang diputar kembali. Ya. Lalu bagaimana dari struktur organisasi? Kalau startup, ya operasional perusahaan, startup cenderung ditentukan sepenuhnya oleh founder atau manajemen perusahaan. Sementara investor tidak banyak mencampuri bisnis startup. Ya, jadi investor itu dia yang butuh adalah setiap bulan dia harus melapor nih founder ke pemberi dana investor. Kalau memang ada peningkatan konsumen, ada perbaikan produk, kemudian nanti diprediksi nanti dengan jangka waktu sekian nanti konsumennya banyak, kemudian keuntungannya didapat sekian, investor pasti akan melanjutkan investasinya. Tapi kalau mandek, ya investor berhenti. Udah saya nggak mau ngasih duit kamu selama 1 bulan, 2 bulan tidak ada kenaikan, tidak ada progres, seperti itu. Tapi investor pasti rugi kalau seperti itu. Makanya investor itu juga harus teliti sebelum dia mengeluarkan uangnya,
dia harus benar-benar yakin bahwa produk project ini, perusahaan ini ke depan akan berkembang. Makanya perusahaan-perusahaan seperti Gojek itu investornya bukan main-main ya. Perusahaan-perusahaan gede, Google investasi di situ, Alibaba, kemudian SoftBank dan lain sebagainya, itu perusahaan-perusahaan besar di dunia itu banyak menginvestasikan di perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah kita nikmati setiap harinya, ya, Gojek, Tokopedia. Apalagi sekarang mereka merger, ya, Gojek, Tokopedia merger sekarang menjadi perusahaan dengan valuasi nomor 3 tertinggi di Indonesia. Nomor 1 BCA, nomor 2 kalau nggak salah BRI kalau nggak salah. Ketiga itu yaitu tadi merger antara Gojek dan Tokopedia. Padahal mereka umurnya berapa tahun sih? Mungkin baru 2010 atau 15 tahun. Tapi luar biasa peningkatannya. Ya itu adalah perusahaan-perusahaan yang startup. Pesat banget perkembangannya. Ya. Kemudian struktur organisasi dalam perusahaan konvensional itu jalannya perusahaan sangat dipengaruhi oleh kehendak pemilik perusahaan, entah secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Banyak perusahaan yang pemodalannya atau pemiliknya masuk dalam manajemen perusahaan, sesuatu yang hampir sulit sekali ditemukan pada startup. Ya. Nah, kemudian ini yang penting, bagaimana startup itu dimulai? Saya rasa ini, perlu diingat lagi bahwa startup itu tidak harus perusahaan yang berbasis teknologi ya. Startup itu hanya perusahaan apapun. Ya. Cuma mereka berdiri di era teknologi yang berkembang begitu pesat, sehingga ya itu tadi, teknologi menjadi kekuatan utama bagi perusahaan startup. Ya, ini memang dimulai pada saat akhir 90-an ya, pada saat Google, Amazon sudah mulai berdiri ya. Nah, itu mereka disebut sebagai startup pada saat itu yang sekarang merajai. Ya, siapa sih yang nggak tahu Jeff Bezos, orang terkaya di dunia saat ini, yang menggeser Warren Buffett, menggeser Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia. Mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi. Amazon, ya. E-commerce, siapa sih yang nggak tahu Amazon? Walaupun kita nggak pernah beli lewat Amazon. Ya. Kemudian orang terkaya berikutnya, Elon Musk, ya itu juga perusahaan teknologi yang punya Tesla, SpaceX, ya. Kemudian ada Bill Gates, ya yang punya Microsoft, Warren Buffett itu pialang saham, ya yang sekarang lagi ngetren. Siapa sih yang nggak main saham sekarang? Banyak sekali. Kemudian ada Mark Zuckerberg ya yang punya Facebook, Instagram, WA. Itu hampir sekarang didominasi orang-orang yang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang perusahaan teknologi. Oke, kemudian bagaimana startup itu dimulai? Yang pertama adalah mencari masalah yang ada di market. Itu yang paling penting. Kalian mau bangun perusahaan, mau bangun usaha apapun itu, nomor satu adalah pikirkan apakah ada permasalahan di market. Apa yang market butuhkan? Jangan kita menjual sesuatu yang pasar itu nggak butuh. Nggak ada seperti itu. Hampir semua perusahaan itu yang besar itu karena mereka berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Cari di situ. Pak, sekarang saya mau buat coffee shop. Oke, silahkan. Tapi menurut saya, sekarang sudah tidak relevan mendirikan coffee shop di segitu banyaknya coffee shop menjamur di mana-mana. Kalau mau buat coffee shop, mending take away aja, jangan dine in. Berapa sih harga kopi? Terus orang itu dine in, orang di situ hanya ingin ngopi sambil ngerjain tugas, memanfaatkan wifi-nya. Keuntungannya itu nggak seberapa dan pesaingnya juga sudah banyak gitu. Nah, lebih baik take away aja. Kalau mau beli coffee shop ya, mau membuat coffee shop. Geprek juga saya kira banyak sekali yang geprek sekarang di mana-mana. Nah, ini yang membutuhkan kecermatan kita. Mampu nggak kita menganalisa itu? Kita cari ya, coba mainnya yang jauh kira-kira apa sih yang dibutuhkan market saat ini. Oke, setelah masalah ketemu masalah, baru yang kedua adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, ini ada masalah di masyarakat. Ya, warga, masyarakat, pasar itu butuh ini loh. Kompetitor belum banyak. Ya, kita punya ilmunya, baru kita cari solusi. Ya, kita riset, kita selesaikan dengan solusi ini. Kira-kira nanti ke depan bisa profit atau enggak sih? Ya, sama Gojek itu dulu waktu dia membuat aplikasi ojek online itu juga mungkin mereka kiblatnya ke Uber mungkin.
Grab atau Uber yang mungkin lebih dulu berdiri waktu itu. Tapi kan mereka aplikasi taksi online. Di Indonesia, ini Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, dia melihat bahwa potensi ojek pangkalan banyak sekali. Kenapa kita nggak manfaatkan itu gitu loh, untuk menjadi yang berbasis aplikasi. Ternyata sambutannya bagus sekali. Kemudian dikembangkan. Sekarang ada GoFood, GoPay, dan banyak lah ya layanan-layanan dari Gojek yang sekarang jadi dekakorn, di mana valuasinya itu lebih dari 10 miliar dolar. Berapa triliun itu, luar biasa kan. Oke, solusi sudah ditemukan. Yang ketiga, mulai membangun tim. Ya, kita udah punya masalah di pasar, pasar perlu ini, kemudian solusinya juga sudah dapat, produknya sudah kita dapatkan, kita udah riset. Oke, ini adalah produk yang siap untuk diterapkan misalnya. Kemudian mulai membangun tim. Ingat, kita membangun perusahaan, bangun usaha nggak mungkin semuanya dihandle sendiri. Kalau memang kita bervisi ke depan bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan gede, gitu, ya udah kita bangun tim ya untuk bantu kita ya, untuk pemasaran, untuk pengembangan produk, untuk keuangan. Paling tidak itu yang harus kita cari ya. Lalu yang keempat apa? Mencari investor yang tepat dan sehat. Kita udah punya tim ya, produk sudah ada, kita sudah mulai running. Kemudian kita yakin bahwa konsumen semakin banyak setiap harinya, baru kita cari investor. Supaya apa sih investor itu? Supaya perusahaan kita itu berekspansi lebih cepat, berkembang lebih cepat. Ya, kalau kita nggak ada investor, ya udah perusahaan kita pasti akan sangat lambat berkembangnya, nggak cepat gitu. Hampir perusahaan-perusahaan besar itu karena ada investor. Ya, teman-teman tahu Kampung Coklat di Blitar. Ya, Kampung Coklat mungkin 3 tahun yang lalu nggak segede sekarang. Coba kalian main ke Kampung Coklat sekarang, luas banget, berapa hektar itu, indoor semua. Ya, kalau tidak pandemi itu sehari mereka bisa dapat ratusan juta omsetnya. 2 tahun lalu saya pernah wawancara dengan manajer Kampung Coklat yang di Blitar itu. Mereka penghasilannya dalam 1 tahun itu adalah 60 miliar. Kalau dalam seminggu, 1 tahun ada 55 minggu, berarti artinya 1 minggu lebih dari 1 miliar omsetnya. Kalau seminggu 1 miliar, berarti 1 hari berapa? 1 miliar bagi 7, ya 100 juta lebih. Betul nggak? 125, 130-an juta sehari. Bayangkan. Ya kan? Tapi apakah mereka berkembang dengan cepat itu karena dana pribadi? Enggak. Mereka ada investor. Oke, kemudian investor dapat nih. Kemudian yang kelima apa? Membangun manajemen bisnis. Ya, harus kita dapat dana segar kan, berarti kita harus mengembangkan perusahaan kita. Berarti ya manajemen bisnisnya harus kita tata. Tidak hanya membangun tim, tapi sekarang sudah harus manajemen bisnis. Yang keenam, fokus untuk mendominasi market tersebut. Nah, kebetulan saya sekarang juga ada usaha ya, di rumah, ya, petani hidroponik. Tapi di sisi lain, saya juga dengan rekan-rekan, saya juga mendirikan startup. Ya, rencana ini ya, rencana masih secret ya. Apa tahapannya seperti 1 sampai 6, Pak? Betul, tapi kita masih tahapan 1 hingga 4. Ya, investor sudah ada, sudah siap untuk menggelontorkan dana, ya, investor dari luar negeri. Tapi ya kita ternyata ada kendala waktu itu tentang produknya. Ini produknya masih kita kembangin terus. Saya yakin kok teman-teman, apabila Anda punya ingin mendirikan sebuah usaha, planningnya sudah bagus, wujudkan sekarang. Anda sekarang masih mahasiswa, belum punya tanggungan. Artinya belum punya tanggungan anak, istri, dan lain-lain sebagainya, cicilan gitu ya. Nah, saat yang tepat untuk memulai usaha itu adalah saat ini. Saat Anda menjadi mahasiswa. Ya. Buatlah sekarang konsepnya yang bagus, riset kecil-kecilan, kalau memang ini ada progres, pasarkan di sekitar Anda. Kalau memang ada progres berkembang setiap minggunya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada progres peningkatan, kalian bangun tim, kemudian kalian carilah investor. Di luar sana banyak investor yang siap menggelontorkan dana apabila proposal atau bisnis plan Anda itu sangat menjanjikan.
Oke, saya ada tugas nanti yang akan saya sampaikan juga, akan saya share. Tuliskan ide startup Anda, ya, tuliskan ide startup Anda. Nanti akan saya sampaikan bagaimana mekanismenya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya ya. Mungkin belum banyak yang bisa saya sampaikan dalam materi pengenalan startup ini ya. Teman-teman bisa lihat di video-video yang lain di YouTube tentang pengenalan startup, itu banyak sekali. Semoga bisa melengkapi apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.